bisa, tapi nanti insya Allah dia anak cucunya pasti merasakan ini yang seperti saya rasakan. Insya Allah pasti terjawab. Insya Allah pasti terjawab. Bukan teroris, bukan perampok, bukan pembunuh, santai aja. Jangan didorong. Kalian punya peluru tinggal tembak aja. Kalian punya peluru tinggal tembak aja. Kalian punya peluru tinggal tembak aja. Saya sebentar, Pak. Dia bukan teroris. Dia bukan teroris, sabar ya. Kabar mengejutkan datang dari Vicky Prasetyo. Kemarin merupakan hari yang paling membahagiakan dirinya karena waktu kebebasannya yang telah lama dia tunggu akhirnya tiba. Namun sungguh sebuah ironi, di hari kebebasannya justru Vicky harus menerima kenyataan pahit. Dirinya telah ditunggu oleh aparat Polresta Bekasi Kota untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus penipuan lainnya. Kebebasan yang seharusnya digenggam sang pemilik jargon kontroversi hati ini terpaksa hanya menjadi angan-angan lantaran di luar pintu penjara menunggulah petugas Polresta Bekasi tersebut. Tentang ini pula, sang bunda Emma Fauzia dan tim kuasa hukum yang berencana menjemput Vicky terlibat ketegangan dengan petugas Polresta Bekasi persis di depan pintu keluar rutan Bula Kapal Bekasi. Masuk aja nggak boleh. Ya udah di-calling semua sama dia, semua udah orang dia. Tadi juga bunda itu dari Bapak Bogor juga udah bilang, ini baru bebas sekarang. Tadi bunda Emma barusan. Nah, hukum harus tegak lurus. Mungkin mereka punya kuasa, mereka punya semuanya. Mungkin dia nggak bisa, tapi nanti insya Allah dia anak cucunya pasti merasakan ini yang seperti saya rasakan. Insya Allah pasti terjawab. Insya Allah pasti terjawab. Sekarang dia selamat semua kan, dan dia punya jabatan, punya kuasa. Insya Allah nanti di suatu hari anak cucunya pasti merasakan seperti saya yang saya rasakan. Amin. Insya Allah itu. Amin. Kalau kita bertahan tambah kayak teroris, Hukum, tenang aja. tambah kayak teroris. Kita bikin PB-nya aja juga udah dicekal sama mereka. PB Vicky juga udah nggak berlaku, Bang. Kita anterin aja, kita Anterin aja, udah melakukan perlawanan, kita melakukan perlawanan. Jangan ada perlawanan apa-apa. Anterin aja. Kita kooperatif, kita tunjukkan bahwa kita kooperatif. Sekarang kita aja lakukan aja. Kalau memang dia harus masuk ke polisi, kita polisi. Pak, ibunya mau ketemu sebentar. Kenapa? Ini sedang proses. Iya, maksudnya ketemu sebentar. Tidak bagus ini loh. Dua dulu, cowok izinkan dulu lah. Mana Dede sama ibunya dulu. Ini ibunya. Cuma sebentar aja sih. Udah masuk. Ibunya gak bakal kabur itu. Ibunya dulu ketemu Pak. Ini ibu kandungnya loh. Gak bisa di luar orang banyak begini, gimana bisa ngobrol? Bisa. Sebentar dulu Pak, ibunya ketemu sebentar. Dan ketegangan di lapas Bula Kapal pun semakin memuncak tatkala terdengar tangis histeris Emma Fauzia saat melihat Vicky keluar pintu tahanan. Pelukan erat antara ibu dan anak itu pun disertai jeritan Emma Fauzia lantaran harus merelakan buah hatinya tercinta Vicky Prasetyo kembali digiring oleh petugas Polresta Bekasi menuju kantor kepolisian guna dimintai keterangan terkait dugaan kasus pemalsuan dan penggelapan surat-surat serta dokumen tanah. Maka inilah detik-detik menegangkan ketika Vicky Prasetyo kembali dibawa ke kantor polisi. Bukan teroris, bukan perampok, bukan pembunuh, santai aja. Jangan didorong. Kalian punya peluru tinggal tembak aja. Kalian punya peluru tinggal tembak aja. Saya sebentar Pak. Dia bukan teroris. Dia bukan teroris, sabar ya. Jangan pakai cara ngomong ya. Begini dong.
baik, aku kabar baik. Alhamdulillah. Baru bisa kiri gimana kabar teman-teman baik ya? Alhamdulillah. Kalau ini memang sudah ada prosedur karena memang dari surat keterangan dari pelapor sendiri sudah melaporkan dan kita sudah punya bukti bahwa surat tersebut adalah palsu. Di sini kita menjemput dari fake tersebut karena memang kita punya prinsip-prinsip tersendiri akan mengkhawatirkan nanti kabur atau menghilangkan pada saat keluar kita jemput. Ya nggak nyangka aja karena kan nggak ada konfirmasi, nggak ada surat pemberitahuan, nggak ada surat apa seperti apa. Ironi hidup sang pemilik jargon labil ekonomi itu terasa kian menajam, sekaligus membawa-bawa nama sang mantan tunangan Zaskia Gotik. Ikut disertakannya pemilik goyang itik ini diurai salah satu pengacara Vicky. Lantas benarkah uang hasil penjualan tanah itu digunakan Vicky untuk membeli mobil untuk Zaskia? Lalu seperti apa tanggapan Zaskia atas kabar yang berkembang tersebut? Zaskia Gotik harus tanggung jawab. Kalau klien saya masuk, maka Zaskia Gotik harus menjawab. Karena pada saat dia melakukan itu, Zaskia Gotik bersama Vicky datang ke notaris. Uangnya untuk membelikan mobil. Berarti dia turut melakukan perbuatan pidana. Kalau yang terburuk pada klien saya, dia harus ditahan lagi. Zaskia harus masuk. Terus? Ya, dia kan anaknya Vicky bebas. Terus dia kan ke Polres Neng katanya gelapkan tanah terus penjualan. Terus sambut-sambut sama mobil Neng. Iya, katanya kalau saya mau ke penjualan tanahnya. Sempat dikasih mobil nggak sih Neng? Mobil ketete di table kasih kabar itu. Boleh nggak sih? Mobil Neng hasil dari Jirupaya Neng. Ih, nggak ada urusannya, udah nggak ada urusan lagi sama dia, jadi udah aneh nggak ada urusan. Itu membuat jadi saksi juga. Nah, no komen deh. Sebelum Vicky kenal sama Zaskia. Tahun 2000, kayaknya 2012 deh. Nah, itu yang dipersangkakan ini ada kasus tanah yang memang dulu dipermasalahkan, sudah bertahun-tahun diurus oleh berbagai macam orang, nggak pernah berhasil. Di tangannya Vicky akhirnya berhasil. Yang dipersangkakan ini adalah 263 mengenai keterangan surat palsu. Oke lah, kami menganggap klien kami tidak terlibat dalam itu. Kenapa? Satu, semua mengenai surat kelengkapan surat menyurat dan segala macam itu sudah diurus oleh notaris. Notaris itu lembaga resmi. Bagaimana ada pemalsuan di situ? Kemudian setelah itu dijadikanlah sertifikat. Sertifikat itu diperiksa sah dan kebenarannya oke gitu loh. Di mana ada pemalsuannya? Satu. Yang membuatnya pun juga bukan Vicky. Vicky menggunakan atas dasar keluar dari notaris. Vicky gunakan itu untuk membalik nama dan menjual kan gitu. Kan dari notaris bukan Vicky yang buat. Pertanyaannya, berarti notarisnya nggak benar dong? Iya. Nah sekarang kenapa klien kami dijadikan tindakan status dia tersangka? Oke lah dia menggunakan surat palsu berdasarkan 263 tadi kan. Tapi kalau memang saya sendiri dikondisikan harus masuk lagi, di mana hak saya sebagai warga negara untuk menghirup udara bebas? Nah, sementara yang saya lakukan adalah saya tidak pernah tahu barang itu adalah barang hasil tindak pidana. Jadi kalau dia tidak tahu barang ini adalah hasil barang tindak pidana, lain hal kalau dia adalah plegernya. Tahu dan mau. Lain hal dia ada plegernya, dia yang membuat, dia yang mengkondisikan, dia yang menjual, dia mendapatkan uang. Ini tidak, dia pure cuma membantu menjual. Dan yang mesti di garis bawahi adalah tanah bapak si pelapor itu awalnya adalah tanah sengketa. Dari tahun 83 tidak pernah bisa diselesaikan. Kemudian datanglah seorang Vicky dengan teman-temannya, dia selesaikan. Selesai perkara itu dalam waktu 2 bulan. Kemudian karena ini prosesnya bagus, Vicky mendapat fee di situ. Surat tersebut adalah palsu. Nah, ini dikuatkan dengan laporan dari lab dari Mabes Polri bahwa surat tersebut palsu. Di sini awalnya bahwa untuk fake memasukkan tanda tangan Abu Tahir seakan-akan atau seolah-olah bahwa Abu Tahir menandatangani memberi kuasa penuh kepada fake untuk asal jual beli tanah tersebut itu seakan sudah lunas. Dari kasus ini untuk fake dikenakan pasal 366, 362 untuk pasal pemalsuan tanah dan surat-surat hak yang tidak bergerak. Untuk itu, untuk ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara. Ya semua ini
Tante ambil hikmahnya aja dari semua ini. Barangkali setelah ini akan lebih enak kali hidupnya. Mungkin belum bersih kali dosa-dosanya Vicky atau saya juga sebagai orang tuanya. Ya saya ikhlas. Begitu tadi lihat kuasa hukum saya, lihat polisi kita bertahan, nyatanya polisinya tambah datang lagi, bisa-bisa kalau kita bertahan terus nanti yang dari Polda pun bisa datang semua kan. Ya udah, tante antar aja ke sini. Maunya seperti apa? Vicky Prasetyo kontroversi hidupnya memang unik sejak bertunangan dengan Saskia. Lantas di episode ini pula sang bunda Emma Fauzia pun ikut menanggung beban hidup sang anak tercinta. Tidak hanya tangisan histeris saat Vicky keluar penjara, setahun silam sang bunda pun harus berhadapan dengan tingkah unik sang anak saat bersama tim kuasa hukum hendak menjenguknya. Drama demi drama seolah tak pernah lepas dari kehidupan Vicky Prasetyo. Drama ketegangan yang baru saja terjadi kemarin di tempat yang sama pernah Vicky alami. Maka inilah ketegangan yang terjadi pada tahun 2013 silam. Kita ini punya hak yang sama. Kenapa orang bisa, kita nggak bisa? Hah? Alasannya apa? Kita punya hak yang sama, Pak. Sama-sama warga negara. Ini punya ini. Kita sudah yang kok begini caranya. Kita sudah ikuti prosedur, Pak. Ada apa? Masuk. Nah, ini ada apa, Pak? Ada apa sih? Kenapa? Kita sudah ikuti prosedur. Pak ya, kita punya hak yang sama. Oh enggak ya? Kita pengacara, Pak. Bukan kita punya hak sama, Pak. Coba sebentar penjelasan dulu. Tolong ya, rekan-rekan kita semua coba. Tolong dulu. Yang datang mau jelaskan, mau jelaskan. Semua manusia punya hak yang sama. Bapak abdi masyarakat. Bapak abdi masyarakat. Ayani baik. Makanya Pak. Ayani baik. Dari drama hidup penuh kontroversi Vicky Prasetyo, marilah kita pandang kesedihan yang